Aman dengan registrasi SIM card, Lunch Talk kita lanjutkan kembali masih bersama Ruby Alamsyah dan Pak Budi Setiawan. Pak Budi, ini kalau kita bicara soal angka tadi, ini ada 300 juta SIM card yang beredar saat ini paling tidak ya. Itu kalau hitung-hitungan jumlah orang Indonesia, ini bayi pun punya SIM card juga sebetulnya. Nah, ini dari 300 juta tadi, mengapa ini harus identitasnya harus benar terverifikasi? Artinya ada data-data yang tidak terverifikasi, data-data yang tidak benar yang dari angka 300 juta ini. Betul. Jumlahnya. Berapa banyak Pak sebetulnya? Kami tidak mengetahui secara eksak ya. Mungkin kalau kita katakan secara optimis mungkin antara sekitar 50% ada mungkin data ya. 50% dari angka itu datanya bodong. Kita tanya pada diri kita sendiri aja ketika mengisi apakah kita isi dengan benar kan? Kita ngisi mungkin hanya ABC, alamat jalan masjid kan banyak di mana-mana ada jalan masjid dan atau alamat Jakarta udah gitu atau kan. Jakarta itu kan diterima. Nah, sekarang dengan peraturan yang baru hanya boleh 444 itu tidak bisa lagi kita akses. Karena yang bisa mengakses nanti si gerai penjual ya. Oh, artinya harus ada memasukkan kode tertentu. Betul, ada password dia. Ada password baru dia bisa masuk ke situ. Dia akan ngisi nama Anda siapa, lihat KTP-nya, masukkan, alamatnya ada. Ini akan sangat memudahkan forensik yang tadi sampaikan. Artinya kalau beli SIM card, kalau kita mau mengaktifkan ya beli SIM card dan mengaktifkan di tempat yang sama. Betul. Dan diaktifkan oleh si penjual dari gerai. Jika misalnya terjadi kondisi tidak lalai atau mungkin tidak ada nomor retail retail dari si penjual, itu seperti apa nanti Pak? Kita akan sanksi secara tegas. Kalau undang-undang itu memang seperti yang saya sampaikan tadi ada peringatan 1, peringatan 2. Namun kita juga memahami terhadap operator. Kita ke operatornya. Tapi kami juga memahami operator kontrol ke bawah juga selain memang agak sangat jauh ya dari distributor retail sampai ke lapak itu. Mungkin kita akan mengambil langkah misalnya memberikan sanksi kepada setelah dievaluasi misalnya dari operator ini sering ternyata yang alamatnya masih namanya tidak benar, itu kita akan mempertimbangkan untuk tidak memberikan blok number baru kepada operator yang bersangkutan. Ya, sehingga dia tidak bisa menjual lagi ya, tidak bisa menjual nomor baru lagi. Pak Budi, ini terkait soal retail yang punya password atau kode registrasi itu siapa yang akan memberikan? Apakah dari regulator? Dari operator yang menyediakan? Dari operatornya dia akan memiliki para penjual ini memiliki password. Jadi kalau saya punya gerai, bukan gerai, lapak ya, yang menjual SIM card, kita akan diberikan password. Nah, dengan password itu dia bisa mengakses 4444 untuk mengisi data pembelinya. Dia yang mengisi. Pak Ruby, ini maaf kalau tadi dikatakan sama Pak Budi itu dari 300 juta SIM card yang beredar itu bisa lebih kurang 50%-nya itu datanya bodong. Boleh nggak kalau kita simpulkan secara awam, artinya banyak orang yang sebetulnya punya niat nggak benar juga dengan angka seperti itu. Niat mungkin bukan nomor satu faktor menurut saya di sini. Kesempatan karena mengisi apa aja dibolehkan. Nah, menurut saya itu karena belum tentu semua orang punya niat jahat gitu ya. Tapi karena ada kesempatan boleh diisi apa aja. Saya mau isi bener pun mending dicek nanti katanya udahlah isi asal gitu kan, karena ada kesempatan sih menurut saya. Atau mungkinkah karena masyarakat itu tadi mengisi dengan benar pun mereka tetap dapat spam SMS dan SMS yang lain. Apakah karena itu juga? Jadi tolong deh Mas isi apa aja yang penting saya terdaftar. Apakah begitu juga kondisinya dari masyarakat? Salah satu faktornya mungkin itu juga, tapi ya balik lagi menurut saya sih yang lebih pastinya adalah karena nggak ada enforcement atau penegakan peraturan tersebut dari tahun 2005 sampai sekarang. Nah, 10 tahun baru mau ada sosialisasi yang lebih benar. Tapi saya mencoba mau memberi masukan yang menarik di sini kan ini terkesan adanya penegakan Permen 23 2005 mau dimulai sekarang lagi 2015. Tapi feeling saya atau menurut pengamatan saya di lapangannya kayaknya belum terlalu siap. Tadi apalagi karena apa? Kalau kita mau lihat di beberapa negara tetangga yang sudah melakukan enforcement seperti ini, si gerai-gerai yang di bawah itu yang menjual SIM card, mereka sudah disiapkan alat khusus, yaitu semacam scanner kecil. Jadi siapapun pembelinya, baik orang lokal maupun orang asing, bawa identitasnya, kita biasa orang asing bawa paspor, langsung di-scan,
dia otomatis mendaftar itu scan langsung otomatis daftar nomor yang baru. Dengan data kalau yang sekarang menurut saya kalau dipaksakan ini masih banyak celah. Pelaku-pelaku bisa menggunakan identitas siapa saja karena si gerai ini ya siapa yang beli bawa identitas belum ada pemaksaan dan bentuk yang aslinya. Mungkin nanti kalau seperti Pak Iwan bilang kalau iktp sudah tersinkronisasi dengan full terintegrasi dengan baik, itu bisa dengan iktp saja mengoptimalkan iktp reader di mana-mana bisa langsung otomatis dan itu data real sekali. Tapi kita kan nggak mungkin menunggu itu selesai dulu itu Pak Ruby itu. Ini gimana caranya? Ada baru aja idenya, baru saya kebayang. Idenya simpel menurut saya. Tinggal kemauan di operator ini dan BRTI enforcement ya. Yaitu satu, selama ini kan operator kalau menanggap bisnis opportunity itu mereka akan jor-joran lah untuk melakukan development dan lain-lain. Menurut saya di sini mereka bisa mendevelop sedikit aplikasi kecil di smartphone yang digunakan oleh si pemilik gerai yang pakai password tadi. Lalu setiap ada yang mendaftar, dia men-scan atau memfoto pakai handphonenya dan otomatis terdaftar. Itu jauh lebih valid menurut saya daripada hanya dia meng-entry yang belum tentu benar. Baik. Itu usulan saya. Oke, kita jeda sebentar ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikut nanti Pak Budi dan Pak Ruby. Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa. Nah ini Pak Budi, kalau misalnya dikatakan 300 juta pengguna itu cukup angka yang mencengangkan ya buat kita ya, SIM card ya, SIM card. Nah, kalau untuk nomor 50%-nya kemungkinan bodong. Nah, datanya. Nah, ini 50%-nya kemungkinan bodong. Nah, bagaimana dengan pengguna yang sudah lama menggunakan SIM card tersebut? Adakah keharusan nanti setelah ada aturan yang baru kemarin dilakukan ini, adakah keharusan mereka untuk mengupdate data lagi atau seperti apa, Pak? Baik. Ini menarik. Saya mau ajak dibuka agak lebih besar ya. Kita ini sekitar 5% atau sampai 10% pasca bayar. Jadi yang datanya lengkap, ini semua namanya, alamatnya semua lengkap, itu selesai ya. Hanya Tapi hanya 5%. 90% itu adalah yang prabayar ini. Yang sampai kemarin dan sebelumnya itu ada sekitar tadi saya katakan sekitar 300 juta. Katakanlah antara 200 sampai 300 juta yang aktif sampai sekarang. Dan itu kan 50%-nya mungkin ya, ini angka ini juga kasar roughnya saja itu tidak dengan daftar yang asli. Ya, saya katakan kembali ke kita ngisi juga bukan niat jelek, tapi malas lah ngisi A, B, C, D, selesai. Ya, itu ada segitu. Nah, yang sekarang ini mereka memang tidak tersentuh regulasi ini. Tapi kita berharap tentunya ke depan akan ada registrasi ulang juga kepada mereka dengan kesadaran mereka mendaftarkan ke gerai. Tolong saya di empat-empatnya diisi lagi dengan yang benar supaya dengan niatan baik itu ya kita menghimbau sebelum mungkin kita bisa terapkan kerjasama dengan operator dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses iktp tadi NIK. Jadi kalau itu tinggal masukkan angka saja. Mungkin kita sudah hafal dengan nik kita, selesai itunya registrasinya. Ya, ini kan kalau kita bicara soal SIM card kan kita bukan hanya sekedar aman tapi juga pengen berharap nyaman nih Pak Budi. Betul. Kita seringkali selain SMS apa yang mama minta pulsa, papa minta yang lain, terus ada KTA. Itu juga seringkali banyak sekali promo-promo termasuk dari operator sebetulnya. Ini kan bagi kita kan sesuatu yang tidak penting sebetulnya, bahkan kalau itu kita bisa sangat mengganggu sebetulnya. Apakah ini juga artinya gini, kalau saya menggunakan identitas asli tapi saya masih harus menerima pelayanan yang seperti itu, ngapain saya menggunakan identitas asli gitu kan? Mendingan pakai yang ini terus buang, pakai ini terus buang kan? Nah, itu gimana? Regulasi di Indonesia untuk nomor handphone ini memang tidak tertutup, terbuka ya. Di beberapa negara lain tertutup. Jadi dengan beli kartu itu dia tidak ingin menerima informasi apapun kecuali nomor-nomor yang dia kehendaki. Itu bisa minta begitu. Jadi mungkin dari ibunya, dari bapaknya, dari bosnya dan sebagainya, dari suami istrinya. Hanya beberapa. Tapi kalau Indonesia bisa. Jadi semua nomor baru pun bisa menelpon kita. Ada seperti itu, dan itu memang operator tentunya mengharap ke sana, kalau enggak kan tidak banyak traffic ya, tidak banyak. Nah,
hal-hal seperti itu sebenarnya ya kembali saya semuanya terdaftar, terregistrasi. Kami berpandangan asal semua data pemakai atau pengguna cellular phone ini terdaftar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Artinya dia akan bertanggung jawab, dia tahu apa dia melakukan sesuatu ini pasti akan ketahuan karena datanya sudah tersimpan. Tapi paling tidak masih ada sekitar 150 nomor yang mungkin masih bisa melakukan aksi yang tidak menyenangkan kepada orang lain. Nah, Pak Ruby, ini kalau kita bicara soal saya itu kan ngerasa karena saya sering mendapatkan SMS KTA segala macam, dan itu hampir setiap hari, dan bahkan sehari bisa sampai 2-3 nomor itu yang masuk dengan nomor yang berbeda, dengan nama-nama yang saya juga nggak jelas namanya siapa. Saya kok ngerasa kalau nomor saya itu dijual sebetulnya, Pak Ruby. Ini iya, kalau merasa dijual mungkin. Jadi gini, kebanyakan kasus itu apalagi KTA, berarti kita mengerucut kepada marketing instansi finansial. Nah, marketing perbankan tersebut yang banyak kita ketahui, mereka ada beberapa modus. Kalau punya database misalnya ribuan orang, mereka belum berhasil dapat achieve target tertentu, mereka mencoba mencari database baru. Nah, biasanya mereka saling sharing atau saling tukar sama marketing bank lain. Ada juga praktek yang menjual belikan data nasabah perbankan. Jual baik itu untuk keperluan marketing sama marketing tersebut, atau juga bisa digunakan oleh pelaku kriminal. Artinya kan daripada saya memberikan identitas asli untuk nomor saya, lebih baik saya identitas palsu aja. Jadi kalau nomor itu dipakai tinggal kita buang, kan gitu akhirnya. Nah, itu gimana tuh Pak Budi, mungkin dari BRT? Ya, ini kita memang berharap dengan adanya registrasi ini itu akan turun drastis ya. Karena memang tidak bisa lagi orang beli 10 nomor misalnya, kemudian diisi A, B, C, D, E, kemudian dia pakai buang. Kan setelah mereka melancarkan itu biasanya langsung dibuang. Nah, kita berharap tentunya dengan menggunakan penerapan yang sekarang ini benar-benar terdaftar, itu akan mengurangi drastis sebanyak itu. Kita lihat misalnya nanti KTA masih ada atau tidak, mungkin masih pakai kartu yang lama ya, dia masih punya stok, mungkin belinya ratusan, bisa aja dibeli ratusan dia. Yang seperti yang ketangkap kemarin kan juga mereka beli banyak sekali SIM, urutan nomornya, dan setelah itu mereka buang. Tapi kondisi itu tanpa ada pelaporan dari pengguna kartu itu tidak bisa dilacak dan tidak bisa diproses dan tidak bisa dikenakan sanksi seperti itu, Pak Budi? Iya, tentunya yang memproses ini pihak kepolisian misalnya, kita memang harus mencari ya. Biasanya orang itu kan kemudian nge-delete atau mendaftarkan atau melaporkan ke BRTI di call center 159. Itu mendaftarkan nomor ini, isinya ini, dan bahkan merujuk ke rekening bank tertentu kan biasanya. Misalnya yang terakhir sering kita dapat juga, jual beli tanah. Ya, harga sudah setuju, tolong di rekening sini kan. Itu kan rekening. Kita biasanya kirim ke Bank Indonesia untuk diblokir nomor-nomor rekening itu. Jadi pengetahuan untuk para pengguna kartu atau pengguna SIM card saat mereka memang mencurigai atau sering mendapatkan seperti itu, kita bisa langsung menghubungi call center untuk BRTI sendiri untuk melaporkan. Berikan nomornya, nomor yang dipakai untuk menghubungi kita itu, dan nanti bisa diblok nomor itu atau kalau memang sangat ini kita bisa cari posisinya di mana. Saya yakin namanya belum ada ya, tidak terdaftar, dan nanti pihak kepolisian bisa lebih mudah untuk mencari. Nah, bagi Pak Ruby sendiri, apakah dengan cara ini akan betul-betul bisa mempermudah bagi penegak hukum misalkan untuk betul-betul melacak atau mengurangi aksi-aksi tindak kriminal yang menggunakan nomor telepon yang identitasnya bodong ini sebetulnya, Pak Ruby? Iya, pastinya begitu. Tapi menurut saya karena peraturannya masih belum belum solid banget, yaitu bahwa ini berlaku kepada nomor baru. Nah, jadi menurut karena saya pelaku masih nomor lama masih banyak. Menurut saya gitu, pertumbuhan kriminal yang pemain baru lebih kecil persentasenya, tapi pemain lama masih bisa bermain. Masih kurang punya lebih stok, seperti itu jadi kesimpulan. Ya, baik. Jadi kita harus lebih tahu untuk menggunakan SIM card, membeli SIM card lebih baik di tempat yang memang official, yang resmi seperti itu dari provider ya Pak. Yang penting niatnya ya, memang arahnya ke depannya akan seperti itu. Semua nomor itu berdasarkan identitas yang terverifikasi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi dan Pak Ruby. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.